Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Acilos Joker yang akan kembali mengulas beberapa saham yang sudah bisa kita lirik untuk kita masukkan watchlist potensi saham yang nantinya akan menghasilkan profit untuk kita. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman dalam melihat potensi saham yang saya ulas, dan juga bisa mengikuti grup Telegram dan lini masa Stockbit saya yang linknya terdapat di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita akan membahas dari sektor finance. Ada beberapa sektor finance yang mungkin bisa kita lirik dan sudah bisa kita pantau bersama. Yang pertama, kita akan membahas dari indeks finance. Indeks finance kali ini memiliki kesamaan dengan arah composite, di mana terjadi penurunan composite maka terjadi penurunan pula di sektor finance. Kenapa? Karena sektor finance juga merupakan sektor defensif utama yang memiliki market cap lebih besar 50% dalam pergerakan saham finance dan pergerakan composite IHSG Indonesia. Jadi ketika sektor finance ambruk atau jebol ke bawah, secara tidak langsung juga berdampak kepada composite. Saham pertama yang saya akan bahas dari finance ada BJBR Bank Daerah Bandung Barat. Di sini telah breakout di EMA 200 dan hampir membentuk pola double top. Sebelumnya bertahan di area zona merah ini merupakan area demand terkuatnya di 1400 sampai 1390, tetapi karena jebol akan membentuk pola support yang baru, di mana di sini ada support kecil yang bisa kita pastikan sebagai area lanjutan, karena ada area base di sini di area 1315 sampai 1290. Ini bisa kita jadikan sebagai area akumulasi cicil BJBR, di mana di sini terdapat base kecil yang mengartikan bahwa terdapat area demand juga di sini. Area demand yang cukup kuat juga karena membentuk base hampir 1 minggu. Ya, bisa kita pantau untuk saham BJBR di angka 13.15 sampai 12.90. Secara osilator juga pada pola bearish trend, secara volume dan secara momentum juga sedang berada fase distribusi. Selanjutnya ada saham PNLF. PNLF di sini mantul di area stop loss yang sudah saya buat di area 191 sampai 190, di mana rekomendasi pertama saya di saham PNLF ini entry lah ketika break di 206 dan tutup di atas 200. Kemarin pada hari Jumat itu tutupnya di 206 dengan volume yang cukup lumayan. Karena sebelumnya 17 Juni terjadi ajang jualan dan tanggal 18 dilanjutkan pada ajang pembelian. Secara momentum volume trend kembali lagi menunjukkan volume hijau dengan candle bar yang kuat, dan secara RSI momentumnya sudah kembali menjadi fase akumulasi. Jika kita lihat secara bandarmologi dari pola break ini 6 Januari hingga fase breaknya di 11 Juni, kita bisa lihat bersama PNLF
momentum yang didapatkan Bandar bagaimana, apakah Bandar sudah akumulasi cicil average down, karena ada beberapa Bandar kemungkinan bisa nyangkut di 6 Januari sampai breakoutnya itu di 11 Juni. 6 Januari sampai 11 Juni. Posisi barang masih dimiliki komando di GR di 216 dengan jumlah lot 2,3 juta. Berarti kita bisa pastikan 213 yang merupakan harga rata-rata ini merupakan harga Bandar. Yang bisa kita notice di sini garis biru adalah area Bandar GR sebanyak 2, juta lot. Apakah ada potensi menuju 213? Saya pikir iya. Kenapa? Karena sebentar lagi akan membentuk Golden Cross EMA 20 dan EMA 50. Golden Cross EMA 20 dan EMA 50. Jika terjadi Golden Cross ini merupakan salah satu petanda bullish trend secara swing trade itu terkonfirmasi. Boleh kita lihat juga apakah di 18 Juni hingga 20 Mei itu Bandar GR apakah ada akumulasi. 18 Mei hingga 18 Juni kita lihat apakah Bandar GR, ya, Bandar GR melakukan average down sebanyak 3,8 valuasinya di 100.098.000 lot di harga 192. Berarti sampai NLF kita konfirmasi Bandar GR melakukan average down. Bukan tidak mungkin jika terjadi Golden Cross minggu depan kita bisa entry sampai NLF. Tetapi jika kita berpatokan dengan acuan sebelumnya, entry ketika break bullish di angka 200, maka kita sudah pasang stop loss itu di 191 dan swing trade TP pertama itu di 218 dan swing trade TP optimal itu di 236. Selanjutnya ada saham PNBS, saudara dari PNLF, di mana anak usaha dari PANS, Panin Sekuritas. Di sini PNBS berada pada area demand support, di mana area 123 sampai 117 merupakan area demand support terkuat karena dimulai dari beberapa base. Dan sekarang mantul dan turut dalam proses Fibonacci retracement di 0786. Secara osilator kita lihat momentum sudah terjadi. Secara volume trend menunjukkan bullish trend, sudah confirm Golden Cross, namun secara RSI belum terjadi. Semoga saja sebentar lagi akan terjadi, ya. Di sini juga kita bisa melihat secara penggunaan EMA sebagai resisten dan support. Pada candle hari Jumat ditutup di atas candle EMA 20 dan ditutup di candle dan mantul di candle EMA 50-nya. Bukan tidak mungkin proses bullish trend akan berlanjut menuju di 132, dan saya pikir area akumulasi sudah selesai pada saham PNBS di 123 sampai 117. Jadi jika teman-teman ingin entry, saya sarankan ambillah di area support ini di 123 sampai 117. Jika kita lihat juga bagaimana target koreksinya 4 Mei sampai 18 Juni, kita lihat PNBS 4 Juni sampai 18 Juni. Apakah benar teman-teman sobat joker? 4 Mei. Secara value kita lihat YP sudah habis jualan, CC juga sudah habis jualan. Kita lihat netnya saham Sukor Sekuritas sebanyak 1,4 juta lot di harga 122. Sekarang berada di harga 125. Berarti sudah
terjadi profit sebesar 1% untuk Sucor sekuritas. Apakah Sukor akan menjual sebanyak 1% itu? Saya pikir tidak. Kenapa? Bukan tidak mungkin, ini saham masih diakumulasi. Jadi bagi teman-teman yang tertarik pada saham PNBS, saudara dari saham PNLF, bisa serok di area 123 sampai 117 sebagai area akumulasi. Selanjutnya ada saham bank daerah, saudara dari BJBR, tetangga ada BJTM. Sekarang polanya berubah. Yang dahulunya ini menjadi pena menurut saya, break dan mantul di trendline support, dan sekarang break lagi tertahan di EMA 200. Secara momentum volume trend sudah dead cross, secara RSI juga hampir jenuh beli. Kita lihat performa BJTM yang bertahan di 725. Jika tidak bertahan akan menuju demand di area 690 sampai 685. Jika kita lihat target koreksinya sepanjang apa? Target koreksi pertama itu di 700, dan sesuai dengan ada area base kecil di sini. Ya, kita bisa tandakan bahwa ini merupakan area demand yang cukup bagus juga. Tapi jika kita ambil di area 690 sebagai 685, merupakan area pantulan beberapa kali untuk daerah support, ya bukan tidak mungkin akan menuju di 690 sampai 685 untuk akumulasi. Ingat, range area kuning dan merah ini merupakan area akumulasi cicil untuk saham BJTM. Oke, selanjutnya kita lihat saham BMRI. Bagaimana potensi dari sektor finance ini? Sektor finance ini hampir ingin membatalkan pola double top, tertahan di support keduanya di 6025, dan sekarang berhasil break di support pertama dan close di 6200. Secara volume trend juga ini volumenya besar pada ditutup hari Jumat. Secara volume trend masih bar kecil dan masih cenderung mendatar. Kita lihat potensinya dari Senin dengan pertimbangan apakah akan terjadi golden cross EMA 20. Apakah terjadi? Apakah terjadi golden cross EMA 20 dan 50? Kita lihat bersama sebagai saksi nyatanya. Jika benar terjadi golden cross, saya pastikan saham BMRI akan menuju area taking profit optimal di swing trade sebesar 7.350, di mana range pertama itu ada di 640 dan 6.700 untuk area TP1 dan TP2, dan TP optimalnya di 7.350. Selanjutnya ada saham BTPS dari sektor finance juga, yang sebelumnya juga saya sudah bahas bersama saham Himbara, dan sekarang sudah meretest lagi-lagi, sudah meretest area resisten become support. Kita lihat dulu area koreksinya sesuai di 2600, berarti sudah terkonfirmasi bahwa polanya sudah jebol dan retest kembali, dan sekarang menuju area lanjutannya di 2340. Ya, di 2340 merupakan area support lanjutan. Jadi untuk teman-teman yang ingin ambil saham BTPS bisa tunggu di area 2340, karena terjadi sudah retest area resisten yang dahulunya menjadi support terkuat. Sudah dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lalu jebol. Di sini ada demand kecil sebagai area pantulannya.
dan sekarang sudah retest tidak berhasil tembus, maka lanjutan penurunannya di 2340 yang merupakan ada area demand juga di sini. Jadi saya sarankan untuk ambil akumulasi di sini untuk kita yang belum memiliki saham BTPS di area 2350. Baik, begitu saja untuk sektor finance yang sudah saya ulas dengan teknikal dan beberapa bandermologi. Jika teman-teman tertarik untuk saham lanjutan yang akan saya ulas, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa melihat beberapa saham saya ulas sebelumnya yang mengenai sektor finance. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.